standar yang lebih tinggi. Bacaan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik, suci atau kudus, dan kemudian mencapai vision beatific atau pandangan yang membahagiakan dengan Bapa di surga. Saya terinspirasi oleh kekudusan hidup Francois Xavier, Kardinal Nguyen Van Thuan, Paman Prancis yang dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan oleh pemerintah komunis Vietnam Utara. 3 bulan setelah ia diangkat oleh Paus Paulus ke-6 sebagai pembantu uskup di Keuskupan Agung Saigon. Dalam penjara, Paman Prancis mengalami pergumulan. Bagaimana mungkin Allah membiarkan ia dalam usia penuh vitalitas 48 tahun berpengalaman di bidang pastoral dan sedang gencar menjalankan pelayanan, dipenjarakan. Suatu saat muncul bisikan di hatinya, "Mengapa engkau demikian menyiksa dirimu? Engkau harus membedakan antara Allah dan karya-karyanya. Bukankah engkau telah memilih Allah sendiri, bukan karya-karyanya?" Setelah itu terjadi, dia berubah. Ia menjalani hidup dalam penjara sambil mengasihi orang-orang yang menindasnya. Banyak petugas penjara yang tergugah karenanya. Sebagian bahkan tertarik dengan ajaran Kristus. 13 tahun kemudian, yaitu pada 1988, ia dibebaskan dari penjara. Kaya atau miskin, malang atau untung adalah realita hidup di dunia. Kekayaan dan keberuntungan tidak selalu membawa kutuk. Sama seperti kemiskinan dan kemalangan tidak selalu diikuti berkat. Allah menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana dan penuh kasih. Rencananya bagi kita selalu baik.
Akal budi kita yang sempit tidak dapat memahaminya. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepantasan kita untuk berbahagia, bukan mengajak untuk merasa berbahagia atau memberikan arahan supaya nanti bisa berbahagia. Seringkali disposisi batin kita bergantung pada kaya miskin, untung malang. Kita lupa bahwa itu semua adalah karya-karyanya. Yesus mengajak kita untuk berani mengambil standar yang lebih tinggi dari standar dunia, mengarahkan hati bukan hanya kepada karya-karyanya, tetapi kepada yang memberikannya. Menjalani hidup dengan mengarahkan pandangan hanya kepada Allah adalah langkah pertama untuk mencapai kekudusan. Semoga menjadi awal bagi langkah kita selanjutnya menuju ke kehidupan seperti para kudus. Marilah berdoa. Allah yang kukasihi, ampunilah kami yang sering tidak mengindahkan kehadiran-Mu. Kami mohon melalui kuasa Roh Kudus, curahkanlah rahmat-Mu atas hati kami, agar kami dengan berani dapat berdoa seperti Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Amin.